Kasus dugaan pemerasan Nikita Mirzani masuk ke tahap pembuktian. Eksepsinya ditolak dan semua mata kini tertuju ke pengadilan. Tapi yang lebih dulu bicara justru bukan hakim, melainkan kuasa hukum Reza Gladys yang sibuk bagi-bagi nasihat lewat media. Katanya Nikita harus sadar diri, jangan angkuh, dan bersikap sopan. Dalam dunia hukum, seorang pelapor biasanya tampil dengan kerendahan hati dan kesabaran. Tapi dalam kasus ini, Reza Gladys seolah lebih sibuk menata narasi dibandingkan menyiapkan kesaksian. Setiap momen selalu ada klarifikasi, pernyataan atau sekadar imbauan moral untuk tersangka. Padahal, jika memang benar sebagai korban, mengapa tidak cukup fokus pada bukti dan keadilan? Alih-alih menuntut kejujuran, publik justru mencium aroma pencitraan. Kasus ini bukan sekadar perkara pemerasan. Ini adalah potret bagaimana hukum di negeri ini kerap menjadi panggung teater. Satu pihak ingin terlihat suci, pihak lain disudutkan bahkan sebelum terbukti bersalah. Maka mari tunggu dan lihat, apakah Reza Gladys akan datang ke persidangan dengan membawa kebenaran atau hanya membawa skrip yang sudah lama dipersiapkan? Karena pada akhirnya kebenaran hanya butuh fakta dan keberanian untuk bicara di tempat yang benar, bukan di depan kamera. Kekuasaan itu bukan Anda yang punya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya. Kapan saja Allah bisa cabut kekuasaan itu, Allah bisa balikkan keadaanmu, seperti Dia membalikkan apa yang Dia ingin balikkan. Kun fayakun, bisa terjadi semuanya. Ingat, yang pegang kekuasaan bukan Anda, manusia-manusia semua, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ayat yang saya bacakan kemarin. Ini dia nih, ini yang ditunggu-tunggu. Sudah bisa dipastikan ya, tanggal 24 Juli nanti DRG akan dipastikan hadir di persidangan sebagai saksi korban. Buat seluruh para fans Nikita Mirzani, yuk jaga sikap, jangan anarkis. Jangan sampai pula dibilang fans Nikita Mirzani ini SDM-nya rendah karena berperilaku yang aneh-aneh karena kehadiran DRG. Ini itu momen yang ditunggu-tunggu selama ini loh, bertemunya DRG dan NM di persidangan. Jadi jangan sampai nih kedua kubu, baik dari DRG maupun NM, merusak jalannya persidangan. Jadi jangan rusak momen yang selama ini dinanti-nantikan oleh netizen, gitu juga yang dinantikan oleh Nikita Mirzani. Tidak tahu, karena yang punya hak itu adalah jaksa. Yang jelas, yang pertama kali yang akan diperiksa adalah pelapor. adalah pelapor atau korban. Itu yang wajib diperiksa pertama kali menurut hukum. Jadi tidak ada yang bisa diperiksa sebelum memeriksa pertama kali adalah saksi korban atau pelapor. Mohon teman-teman datang ikut memantau. Kalau mau live aja karena sidangnya terbuka untuk umum. Silakan Anda mencoba untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait perkara ini. Perkara ini seperti apa? Silakan Anda ikut sidang pada hari Kamis. Anda live boleh, Anda apapun silakan Anda ikut di dalam proses persidangan, tidak ada yang melarang. Karena perkara ini bukan perkara terkait dengan kekecilan, bukan terkait dengan masalah anak. Jadi bebas, terbuka untuk umum. Siapapun boleh meliput, siapapun boleh menghadiri, dan boleh juga Anda kalau... Netizen, tahan, sabar, santai. Jangan buru-buru marah hanya karena kalian tengok si Kim nyebrang ke kubu sebelah. Karena lewat si Kim yang jual cerita demi rupiah, kita jadi tahu ada loh oknum dokter yang royal kali. Iya, royal bayar uang tutup mulut. Cuman satu produk ya, cuman satu produk. Si oknum dokter ini bisa mengeluarkan dana berem-eman untuk membuka mulut-mulut orang yang berusaha membuka rahasianya. Ups, itu cuma satu produk loh. Ada berapa banyak mulut ya yang udah dibungkam, dan ada berapa produk yang sebenarnya berbahaya. Lagi terus, ini kan kemarin bilang ceritanya bulan Juli, ini bulan Juli dia bilang ceritanya bulan Agustus. Saking bodohnya dan so iyenya nih si Samira ya.
pengen tapoletin butter mulutnya. Pagi-pagi membara ya netizen, aku nggak akan capek, nggak akan lelah untuk menumpas kejahatan cyber dalam bentuk apapun ya. Jangan kalian bilang ikut campur. Kalau dia nggak nyebut-nyebut nama aku duluan, kalau para sindikat itu tidak memframing seolah-olah aku ini dalang ya, aku stay away dari masalah kalian. Nah, karena aku didalang-dalangin, let's play. Apalagi ya, ini pagi-pagi pemantau aku Samira udah bikin aku membara. Apalagi kata dia? Katanya ibu itu nggak bisa dilaporkan, dan sekarang kan laporin ibu itu karena bantuan tangan Allah. Dari awal harusnya kalau kau ingat ada Allah Subhanahu Wa Taala, kau kontrol perbuatan kau itu ya, yang menzolimi orang-orang yang tidak ada salah dan tidak ada urusan sama kau. Atas tangan Allah Subhanahu Wa Taala juga dia merestui kau sikat ya, untuk untuk melindungi itu orang-orang yang nggak berani berurusan sama para penjahat ini ya. Satu-satu nih ya, satu-satu siapa yang ada di belakang kalian para sindikat, satu-satu akan aku sepil. Nantikan. Kalian tahu nggak? Semalam ya, ini kalau kalian fansnya suami istri yang IG-nya bersatu ya, suami istri yang yang igonya bersatu, suami istri ternyata diperas juga sama si Sarno. Dia kan punya produk skincare atau apa, diperas, dibayar 400 juta dan jelek dibagusin. Emang si Sarno nggak kira-kira ini mau jualan apa mau gibah sih? Habis kalian ngomong Owner BL diperas sama Doktif, kata siapa? Jadi teman-teman, dari kemarin saat Bunda live itu banyak banget yang nanya Bunda tentang Doktif. Karena BL kan salah satu brand yang direview positif nih sama Doktif. Jadi banyak banget yang nanya, Bunda saat mau direview, Bunda bayar nggak? Dan setelah direview, Bunda diperas nggak sama Doktif? Teman-teman, Bunda udah bikin video ini entah berapa kali ya, untuk menegaskan bahwa Bunda tidak pernah bayar sama sekali ke Doktif, dan Bunda tidak pernah diperas sama Doktif. Kalau misalnya ada brand owner yang mengalami, ya, ada brand owner yang diperas sama Doktif, ya tinggal keluarkan aja bukti-buktinya untuk menuntut Doktif. Kalau Bunda di sini bicara sesuai dengan apa yang Bunda alami. Ya, sekali lagi Bunda berani demi Allah, Bunda tidak membayar sedikit pun ke Doktif, dan Bunda tidak diperas sama Doktif, bahkan Bunda tidak kenal sama Doktif. Sampai detik ini DM Bunda pun belum dibalas sama Doktif. Sampai detik ini Bunda pun belum bertemu sama Doktif. Qadarullah memang belum Allah pertemukan. Mungkin nanti Allah pertemukan dengan Doktif di waktu dan di tempat yang terbaik, ya. Jadi Bunda nggak yang ngoyok pengen ketemu Doktif, biarlah Doktif tetap bekerja dengan independen ya. Kalaupun qadarullah dipertemukan dengan Doktif, Bunda sih berdoanya bertemunya di waktu dan di tempat dan di situasi yang terbaik menurut Allah. Jadi teman-teman, sekali lagi Bunda tegaskan, Bunda tidak membayar sepeser pun dan Bunda tidak diperas sama sekali sama Doktif. Jadi kalau ada brand owner yang merasa diperas sama Doktif, ya tinggal dibuktikan aja kebenarannya, kan gitu aja ya. Doktif kan juga selalu bilang kalau memang saya peras ya keluarin aja buktinya, seperti itu. Jadi buat owner yang mengalami hal itu ya silahkan dibuktikan. Kalau aku bicara sesuai dengan yang aku alami gitu. itu tidak bergerak, seolah-olah tidak bergerak, tapi ingat boker kan gini, Kir. Doktif itu tersangka karena bongkar kamu sebagai justiper. Terus Doktifnya slay banget tuh, slay banget, nggak ada masalah. Kenapa? Karena emang boker justiper, nggak bisa lagi ya cari duit dari jualan produk-produk yang mengandung merkuroi ya, yang dibawa dari Thailand, Bangkok itu, hah? Nggak bisa lagi ya, akhirnya nggak bisa dapat duit lagi ya. Udah kamu ikutin panggilan, kan ntar lagi dipanggil. Minggu ini kan dipanggil kamu, ayo jangan mangkir ya. Panggilannya Polda Metro Jaya. Jadi panggilannya bukan di Polres loh, sekelas Polda Metro Jaya. Siap-siap ya boker ya. Doktif ingetin sekali lagi, Doktif bangga menjadi tersangka yang insya Allah sebentar lagi akan dicabut statusnya. Kamu ancamannya di atas 5 tahun. Begitu kamu tersangka langsung deh cokot masuk ke Shell. Ya udahlah, jangan lawan-lawan Doktif ya. Doktif menyampaikan kebenaran, nggak akan bisa. Tunggu aja sebentar lagi kabarnya status Doktif sebagai tersangka dicabut. Oke? Siap-siap ya, ketar-ketir ya, jantungan ya boker. Oke guys, saya salam pedas bareng Doktif, bye, seru dah.